Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nahudhu sallallahu alaihi hadal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharain amin. Wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzina wa li jami'il awliya'i tis'ah wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il muassis jami'a Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin anna Allah ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa liqadha hajatina min hawaijina la sallallahu maqasidina yassarallahu umurana muradina wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, harus dan senantiasa sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini puji syukur kehadirat Allah kita masih diberi semangat untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga semangatnya betul-betul ditetapkan oleh Allah sampai kitab ini hatam. Insya Allah kalau urusan hatam ini insya Allah masih, kalau dibuat cepat ini kurang sekitar 3 harian baru bisa hatam. Tapi insya Allah pembacaan ini akan kita buat santai saja. Ya, tujuannya karena memang target khotmil Quran kita kan sudah selesai. Terus kajian kita biasanya memang kita hatamkan untuk kitabnya itu pada tanggal 15. Khusus untuk tahun ini karena yang dikaji itu adalah kajian kitabnya Rijalul Ansor, ya memang nggak punya niatan awal untuk kita hatamkan. Cuman yo alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kalau nanti kita sampai punya semangat bisa hatam, dan semoga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekali lagi menerima dan tidak menerima, mau tidak mau, semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang sangat baik terhadap diri kita dan pasti cocok dengan akal normal manusia. Meskipun kadang manusia dalam memahami semua yang disampaikan oleh Rasulullah kadang belum sanggup untuk menjangkaunya. Sama seperti penjelasan-penjelasan terkait hadis yang kita baca pada minggu-minggu terakhir ini, yaitu tentang hadis yang berkenaan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat. Semoga perlahan, setinggi apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, perlahan kita bisa memperbaiki diri sehingga kita bisa menjangkau sejauh mana Rasulullah itu memberikan panduan kepada kita sehingga kita bisa memahami semuanya dan kita masuk pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan paham gak paham gampang,
Karena sekali lagi urusan paham itu cuman milik Allah, tugas kita itu hanya adalah thalabul ilmi. Cuman sayang hal seperti itu jarang disadari oleh seseorang. Normalnya orang itu mikir lek nuntut ilmu gak paham mending gak usah belajar. Itu salah. Itu salah, karena tuntutan belajar itu bukan kita paham, bukan. Tuntutan belajar itu adalah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek diparing paham yo alhamdulillah, karena itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintahnya Allah itu memang perintahnya Rasulullah, lewat hadisnya itu rata-rata kita diminta untuk belajar. Dan yang tidak boleh mati itu adalah belajar, bukan paham. Makanya urusan paham itu Rasulullah itu memberikan 3 pilihan, ya. Urusan paham itu Rasulullah memberikan 3 pilihan. Lewat dakwahnya beliau mengatakan kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, kata Rasulullah. Oke, berarti di sana pemahaman itu dituntut. Kalau tidak bisa, ada pilihannya. Kun muta'alliman, jadilah orang yang mau belajar. Kalau tidak bisa, kun musta'iddan, jadilah orang yang mau mempersiapkan diri untuk belajar. Atau sebagian riwayat itu kun mustami'an, jadilah orang yang mau mendengar. Kalau tidak bisa juga, yang terakhir kun muhibbah, jadilah orang yang suka kepada orang yang mau belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuntutan paham itu tidak harus. Yang harus itu adalah belajar, karena thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena menuntut ilmu tetap menjadi bagian dari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, baik bagi muslim perempuan ataupun muslim laki-laki. Dan semoga kita tetap bisa beristiqomah dengan itu semua. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, tetap masih membahas tentang imaratus sa'ah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Cuman untuk tanda-tanda hari kiamat yang akan kita baca ini kayaknya tanda-tanda yang agak berat. Agak berat itu bagaimana? Karena masuk pada tanda-tanda kiamat yang besar. Kalau yang kemarin kan tanda-tanda kiamat yang kecil, yang sebagian itu kata Imam Al-Baihaqi itu sudah terlaksana, seperti banyaknya persoalan yang diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Itu kan banyak, sudah kita lihat fenomena itu. Terus kemudian seperti juga banyaknya kemaksiatan, yaitu terkait dengan perzinahan, itu sudah mulai dibuka di depan umum, dan itu juga sudah kita lihatlah. Itu masih tanda-tanda kecil dari dekatnya hari kiamat, dan sebagian itu sudah banyak terjadi. Nah, sekarang ini masuk tanda-tanda besar yang akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi qulubihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wala nakhtim lan yaktine mung kasih sapa kita al ahaditsa ing pira-pira hadis al manqurati kang wis den tutur apa ahadis bima kelawan hadis rawahu kang riwayatake ing masinten muslimun Imam Muslim fi sahihihi ing dalam kitab sahihne Imam Muslim an Hudzaifah ten riwayatake saking Hudzaifah ibni Asaidin ibni Asyadin al-Hifari radhiyallahu an qala dawu sinten Hudzaifah. Untuk nama itu kadang pembacaannya itu banyak. Kalau dek saya itu dek sini itu namanya Usaidin, jadi namanya Usaidin. Saya ya tidak begitu mengenal Usaidin ibnu Usaidin al-Ghifari. Ya pokoknya inilah yang meriwayatkan hadis. Karena untuk mengenal para perawi hadis kita butuh ilmu yang lain, yaitu adalah ilmu takhrijul hadis, dan itu ada kitabnya tersendiri. At-tola'a lanakhtimu at-tola'a ing at-tola'a ngeton sinten an-nabiy kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
alaina ing atase kita, wa nahnu lan utawi kita iku natazakkaru padha omong-omongan sapa kita. Faqala moko nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi, ma ing apa tazakaruna padha rembukan sira, padha rembukan sapa sira. Qalu jawab sinten sahabat, lan kuru padha nutur sapa kita as-saata ing urusan dina kiamat. Kala jawab sinten Kanjeng Nabi, annaha ing sak temene saat iku lan takuma ora bakal tumeka apa saat hatta tarona hingga padha ningali sapa sira qablaha ing dalam sadurunge saat asra ayatin ing 10 pira-pira tanda. Jadi pertama hadis yang terkait dengan tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat, tanda-tanda yang besar yang muncul begitu dekatnya pada saat begitu dekatnya hari kiamat, itu beliau mengutip pada hadis ini, di mana hadis ini itu dimulai dari, jadi dulu sahabat itu pernah berkumpul untuk membicarakan tentang urusan kiamat. Kemudian Rasulullah itu muncul, at-tola'a, jadi it-tola'a muncul. Jadi Rasulullah itu datang, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kalian sedang berembuk urusan apa? Kalian sedang membicarakan urusan apa? Kemudian dijawab oleh para sahabat, kami sedang membahas tentang urusan kiamat. Bagaimana kalau kiamat? Cuman sekali lagi saya tegaskan bahwasanya semua ayat-ayat, semua hadis yang membicarakan tentang tanda-tanda kiamat itu tidak untuk membuat diri kita takut, tapi harusnya bisa membuat diri kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya, bukan memunculkan rasa takut, tidak, mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya atau mensegerakan kita untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih waspada mana jalannya orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mana jalan-jalannya orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Pada saat Nabi menjawab ketika mereka merembuk dengan urusan kiamat, kata Rasulullah bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum ada 10 tanda. Ada 10 tanda. Fadzakaro makonuli apa yang 10? Fadzakaro makonuli nutur sinten Rasulullah ad-dukhon ing kukus. Jadi yang pertama itu akan muncul yang namanya kukus, ya kukus apa? Opos. Apa kalau bahasa Indonesianya? Asap. Makanya kemarin itu pada saat apa? Kebakaran di itu loh, kebakaran di Indonesia yang sampai ke Malaysia itu kan ada itu yang ya di Los Angeles itu kan banyak yang terjadi, ya kan? Sebagian umat Islam itu mengkaitkan apa ini yang dimaksud dengan dukhon itu tadi. Dukhon itu tadi, apa itu yang gimana? Ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas kiamat itu tidak akan terjadi sebelum adanya dukhon itu tadi. Dukhon itu asap yang menutupi bumi. Itu yang pertama. Terus kemudian dajjal. Meskipun urusan dajjal itu berbeda di beberapa kalangan ulama. Jadi sebagian ulama dajjal itu dikatakan ketika sudah banyak pembohong, ketika perekonomian semua masyarakat itu dikuasai oleh seorang pembohong, itu sebagian yang dimaksud dengan dajjal. Tapi rata-rata ulama itu mengartikan dajjal ini memang bagian dari makhluknya Allah yang bermata satu, ya kan? Tapi ada yang tidak menafsirkan sebagai wujud makhluk lain, tidak. Yang dimaksud mata satu itu bukan wujudnya kayak gitu. Ada sebagian yang mengartikan seperti itu, tapi pendapat yang kuat ya memang akan muncul dajjal yang memang bagian dari umatnya Nabi siapa saya lupa itu. Jadi memang bermata satu ya, sakti dia. Dajjal itu sakti. Terus yang berikutnya wadabah. Dabbah itu adalah hewan yang melata.
hewan yang melata. Jadi banyak hewan yang melata itu kayak reptil lah, kayak ular yang nggak sewajarnya gitu loh, itu muncul. Kalau kita lihat internet itu ternyata dari satelit itu ternyata ada sudah muncul ukuran ular yang sangat besar ya, tapi wallahu a'lam apa itu bagian dari tanda-tanda dabbah ya, wallahu a'lam. Terus watulu asyamsi lan nutur maring metune srengenge mimang ribia saking gun surupe srengenge. Kemudian yang berikutnya adalah keluarnya matahari dari tempat terbenamnya. Jadi keluarnya tidak dari timur tapi dari barat. Wa nuzula Isa ni Maryam lan tumurene Kanjeng Nabi Isa ibni Maryam sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi turunnya Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Terus yang berikutnya wa Ya'juja wa Ma'juja lan tumurune Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini ada dua juga penafsirannya. Ada yang mengartikan Ya'juj wa Ma'juj itu ya memang sekelompok orang atau sekelompok makhluk. Ada yang mengartikan itu Ya'juj Ma'juj itu seperti halnya wabah. Ada yang mengartikan wabah. Kalau saya lebih mengikuti kepada kelompok itu, mengikuti ada segerombolan kelompok yang namanya itu Ya'juj, yang dinamakan dengan Ya'juj Ma'juj. Insya Allah ke belakang akan dikasih tahu tanda-tandanya kelompok Ya'juj Ma'juj itu seperti apa. Wasala sata khusufin lan telu khusuf apa gerhana bulan ya, gerhana amblese bumi. Salah satu khusufin di sini itu artinya saya ngaji itu amblese bumi. Jadi ya mungkin gempa. Jadi ada kan terjadi 3 kali gempa yang menghancurkan. Khusufin bil masyriqi, ambles pertama ono eng dalam tanah masyrik. Khusufin bil masyriqi, ambles pertama eng dalam tanah masyrik berarti daerah timur. Masyrik daerah timur. Khusufin bil maghribi lan ambles eng dalam tanah kulon. Wa khusufin di jaziratul Arab. Wa khusufin lan ambles eng dalam tanah Arab. Ada 3. Jadi akan terjadi di sini maknanya amblesnya bumi. Tidak tahu kalau di terjemahannya apa. Kalau saya ngajinya amblesnya bumi. Ada terjadinya 3 gerhana. Khusuf iya gerhana. Tapi kalau saya ngajinya dimaknai ambles ini, amblesnya bumi. Kalau di terjemahannya itu diartikan dengan gerhana. Gerhana berarti kalau gerhana ya gerhana bumi ada terjadi di 3 tempat. Kalau gerhana itu gerhana bulan, khusuf itu berarti gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadi di 3 tempat. Ada di daerah timur, ada di daerah barat, dan terakhir itu ada di daerah Jazirah Arab. Itu 3-tiganya langsung 3 kali sekaligus terjadi gerhana. Wa akhiru dalika utawi akhire mengkono asyra iku narun geni takhruju kang metu apa nar minal Yamani saking tanah Yaman. Kat rodu kang giring apa nar annasa ing menungso ila mahsyarihim maring gon kumpule nas. Yang terakhir, jadi setelahnya Nabi Isa muncul, setelahnya apa yang pertama, setelahnya ada Dukhon, terus kemudian Dajjal, terus kemudian ada dabbah, hewan melata, ular macam-macam singkat normal, terus keluarnya matahari dari barat. Itu belum terjadi kiamat, cuman sangat dekat sekali. Bahkan ceritanya Dajjal itu kalau tidak salah sekitar 40 hari. Dajjal itu tidak nyampe 1 bulan, kalau tidak salah 40 hari Dajjal itu cuman. Terus kemudian turunnya Nabi Isa, turunnya Ya'juj Ma'juj, terus terjadinya gerhana di 3 tempat.
Terus kemudian yang terakhir itu akan muncul neraka yang menggiring semua umat manusia berkumpul di padang mahsyar. Jadi berkumpul di tempat kumpulnya, jadi berkumpul di tempat kumpulnya manusia. Wallahu a'lam di mana kita tidak tahu. Pokoknya wis digiring kabeh itu kok karo geni. Ya mungkin ini kita nggak akan kuat untuk memikirkannya, kan nggak kebayang kan bagaimana adanya api menggiring seseorang, semua orang itu digiring oleh api dan berkumpul di satu tempat. Ya wallahu a'lam. Tapi kalau ilustrasi filmnya kan sudah ada, jadi ada meteor dulu jatuh, biar ya kan, ilustrasi filmnya kan sudah ada. Tapi itu adalah bagian dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Lanjut ya. Wa amad dukhon wa anapun utawi dukhon itu tadi asap yang tebal. Faqad zakaro moko teman-teman nutur sinten al-allamatu wong kang banget alime al-khazinu nyatane Syekh Khazin fi tafsirihi ing dalam tafsire Syekh Khazin tafsirul Khazin. Faqala moko nuli dawuh sinten Syekh Khazin qala dawuh sinten Hudzaifah ashabat Hudzaifah qala matur sinten Hudzaifah radhiyallahu an ya Rasulullah matur ing Rasulullah ya Rasulullah ma utawi apa iku dukhon fatala moko nuli ngaos sinten Kanjeng Nabi hadil ayata ing ikilah ayat yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Jadi di dalam kitab tafsirnya Syekh Khazin yang dimaksud dukhon itu adalah berkaitan dengan ayat yang dijelaskan oleh Rasulullah yang berbunyi yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yauma yang dalam dina ni takti bakal tumeka apa as-sama'u langit bidukhanin kelawan anggawa asap mubinin kan pertelo. Ayatnya itu berarti ada di dalam surat, di sini tidak ada soalnya. Surat Ad-Dukhan berarti ya. Di surat Ad-Dukhan ayat 10. Itu yang dibaca oleh Kanjeng Nabi. Yamla'u ngebai apa dukhon ma ing panggonan bainal masyriqi ing dalam antarane tanah wetan wal maghribi lan tanah kulon yang kusukan meneng apa dukhon arba'ina ing dalam 40 apane yauman tinoni walailatan lan bengi. Amal mukminu anapun utawi mukmin iku fayusibuhu moko ngenani apa dukhon ing mukmin pangenani sapa dukhon ing mukmin minhu saking dukhon kaiha atiz zukami kaya dene kahanane wong kang zukam iku ngelak. Apa maknanya ngelak? Di sini masuk ngelak. Haus ya? Iya betul, haus, zukam. Jadi kalau kena kepada orang mukmin nanti itu dukhon itu membuat dirinya itu haus. Wa amal kafiru anapun utawi wong kafir, bahwa maka utawi kafir iku kasakroni kaya dene wong kang mendem. Yakhruju kang metu apa dukhon mimman khoraihi saking bolongan lorone kufar wa udunaihi lan saking kupinge kufar wa duburi lan dalan burine kufar. Dukhon itu nanti, asap itu nanti ya, asap itu akan memenuhi semua daerah mulai dari timur sampai ke barat. Pokoknya kabeh ketutup dengan yang namanya awan pekat atau asap pekat. Ya, asap pekat. Kalau cuman sedikit tidak tertutup semua berarti bukan itu. Berarti peristiwa yang kemarin itu bukan itu. Karena harusnya dukhon itu akan menutupi semua barat dan timur, semua daerah barat dan selama 40 hari. Kalau kena kepada orang yang beriman, orang itu akan terasa haus. Tapi kalau kena kepada orang yang kafir, mereka itu akan merasa seperti halnya orang mabuk. Yang keluar asapnya itu keluar dari semua jalan dua, baik jalan depan ataupun jalan belakang, baik itu dari telinga ataupun dari jalan belakangnya orang kafir. Itu sifatnya dukhon.
Jadi kalau yang diceritakan di media sosial itu yang dikatakan apa yang di Amerika, di Los Angeles itu bukan, berarti bukan itu yang dimaksud. Karena harusnya tertutup minal masyriq ilal maghrib gitu loh. Itu keterangan terkait dengan dukhon yang pertama. Kan rodok ngeri tuh, ngeri yo. Saiki melaku nggak usah itu, mati lampu aja kita bingung loh, ya kan? Mati lampu kan bingung, apalagi sampai ketutup dengan yang namanya asap gitu loh. Asap rokok aja kumpul di sini gak enak deh motor kok, ya kan? Nah itu nanti akan terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi saya memohon kepada Allah untuk tidak disampaikan dalam peristiwa ini, karena betul-betul menyiksa itu. Sampai nanti belum tentu kita bisa menghadapi Dajjal. Dajjal itu nanti ada dua tangan antara roti dan susu. Di belakang nanti ada itu. Kalau saman itu antara roti dan api kalau tidak salah. Jadi kalau saman itu ikut Dajjal dikasih roti. Enggak saman dipateni ya, belum nanti berhadapan dengan itu. Wallahu a'lam. Artinya ya sulit lah. Semoga kita tetap diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian berikutnya, wa amad dajjal anapun utawi dajjal. Wa fi sahih Muslimin lan iku tetap ing dalam kitab Sahih Muslim. An Hisham bin Urwah, dan riwayatake saking Hisham bin Urwah radhiyallahu an, qala dawu sinten Hisham, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hal dawu sinten Rasul, ma ing dawu ma baina khalqi adamin ora ono ing dalem antarane den ciptaakene Nabi Adam ila kiamis saati tumeka maring jumenenge dina kiamat khalqun utawi makhluk akbaru langkang luwih gedhe apa makhluk minat dajjal saking dajjal maknahu utawi maknane akbar iku akbaru kang banget gede apane fitnatan fitnai. Wa fi sahihil Bukhari lan iku tetep ing dalam kitab Sahih Bukhari an Ibnu Umar dan riwayatake saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku zakara nutur sinten Kanjeng Nabi ad-dajjal ing dajjal faqala makonuli matur utawa dawuh sinten Kanjeng Nabi innahu satemene dajjal iku akwarul aini kang picek mripate al yumna kang tengen. Jadi yang kanan itu tidak bisa melihat. Karena koyo satemene ain iku anabatun tofiyatun anabatun kang angkur karena koyo saat temene ain iku inabatun anggur tofiyatun kang menonjol. Oh iya, mentolo deh ini. Anabatun koyo dene anggur tofiyatun kang menonjol utawa ya mentolo lah di sini mentolo. Jadi dajjal itu diriwayatkan, ini gambarannya dajjal. Diriwayatkan mereka dajjal itu nanti matanya itu yang sebelah kanan itu picek, ya kan? Terus kemudian yang satu matanya itu besar sekali, koyok sing ate metu, kayak yang mau keluar, dan besarnya kayak yo anggur itu. Wafihima lan ing dalam antarane ainain, ya. Wafihima lan ing dalam wafihima lan iku tetep ketutur ing dalam kitab Bukhari wa Muslim. An Anasin dan riwayatake saking sahabat Anas radhiyallahu an. Qala tawu sinten Kanjeng Nabi, qala tawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ora ono utawi nabi iku illa waqad anzaro teman-teman meden-medeni sinten Kanjeng Nabi umat tau ing umate Kanjeng Nabi al-a'waro ing dajjal kang picek al-kadziba kang ake al-kadzaba kang ake goroe
Ala eling-eling annahu sak temene dajjal iku akwarun kang picek. Wa inna rabbakum lan sak temene pangeran sira iku laisa ora ono sinten rob iku bi akwaro kelawan zat kang picek. Maktubun kang den tulis baina ainaihi ing dalem antarane meripat lurune dajjal apa kafirun kalimat kafir. Jadi dua matanya satu picet ya kan, terus yang satunya itu yang sebelah kiri itu melihat tapi kayak melotot mau keluar. Di tengah-tengahnya ada tulisannya yang namanya kafir. Di tengah-tengahnya ada tulisan kafir. Ya kayak gitu tanda-tanda dajjal. Dan tidak ada semua nabi mulai dari Nabi Adam ya kan, mamin nabiyin illa waqad andaro. Jadi tidak ada nabi yang tidak mengingatkan untuk berhati-hati dengan yang namanya dajjal. Cuman pada kalimat ini ada kalimat yang menarik, wa inna rabbakum laisa bi'awarin. Yang artinya kalau dajjal itu melihat sebelah, terus dijelaskan di sini sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak melihat sebelah. Maksudnya bagaimana? Allah itu pasti adalah zat yang sangat adil, meskipun kadang kita tidak bisa merasakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ya karena piciknya kita, tapi Allah itu pasti adil. Kenapa? Karena yang tampak di muka bumi ini itu bukan keadilan Allah. Yang tampak itu bukan keadilan Allah, tapi Rahman dan Rahimnya Allah. Yang tampak di muka bumi ini itu adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Karena yang tahu keadilan Allah itu hanya mereka-mereka yang mau berpikir. Lek mikir itu lagi ngerti diadili pangeran. Sama seperti orang sering mengeluh bahwasanya dia itu miskin. Urepe iku kurang, uripnya itu penuh dengan musibah. Terus kemudian dia bertanya, Allah itu sepertinya tidak adil. Padahal sama Allah memberikan tempat ataupun ujian. Cuman bagaimana cara kita menyikapi? Kok bisa seperti itu? Ya karena memang keadilan Allah di sebagian keterangan itu hanya bisa diketahui dan bisa dilihat oleh orang-orang yang berpikir. Jadi tidak akan tampak. Lek Rahman Rahimnya Allah tampak. Contoh seperti Ramadan saja ya kan. Orang yang awalnya tidak jualan, begitu Ramadan semuanya bisa jualan. Ya kan. Orang yang tidak ahli ibadah ketika Ramadan semuanya bisa langsung ahli ibadah. Itu salah satu contoh Rahman Rahim. Wong sing kafir itu wong sing gak kafir kabeh entuk nikmat teko Gusti Allah. Itu adalah Rahman Rahim. Tapi kalau keadilan Allah nggak seperti itu, ya contohnya orang itu diciptakan miskin dan diciptakan kaya. Orang kalau tidak berpikir menganggap bahwasanya Allah tidak adil. Kenapa kok itu yang dikayakan, kok bukan aku yang dibuat kaya? Padahal ujiannya orang kaya dan orang miskin itu sama. Kok sama? Ya karena saya pernah hidup di antara dua orang ini. Dua orang yang diberi kemampuan ini, siji dikai urip iku melarat, siji dikai urip sugih liwat. Akhirnya dari sana saya tahu, oh kalau begitu adil Allah gitu loh. Jadi yang miskin dengan kemiskinannya Allah tetap adil, yang kaya dengan kekayaannya Allah tetap adil. Kok bisa tidak adil? Contoh tentang urusan anak sekolah. Ya, tentang urusan anak sekolah. Saya ketemu dengan orang yang kaya-kaya itu, kayane keliwat. Itu susah gara-gara anaknya itu mau susah gara-gara anaknya mau sekolah. Itu jadi kalau orang kaya itu dipuji dengan anaknya, itu jarang anaknya mau sergap sekolah. Sing miskin podo diuji karo Gusti Allah karo anake mau sekolah di mana. Loh, itu sama-sama merusak pikiran dan sama-sama menguras tenaga bagi kedua orang tua. Sehingga dari sana orang yang kaya tidak begitu bermanfaat kekayaannya gara-gara anak gak pakai gelem sekolah, ya kan? Uang sing gak ndek duwe, ya kan? Anak cek semangatnya sekolah, tapi yo bingung untuk bisa menyekolahkan anaknya di mana. Lah, hal seperti itu baru kita akan bisa melihat di mana letak keadilan Allah dengan mereka yang miskin dengan kemiskinannya dan mereka yang kaya dengan kekayaannya. Sama-sama mereka harus berjuang bagaimana anaknya itu sama-sama bisa menempuh pendidikan. Adil di sana Allah. Tapi kan keadilan itu baru dilihat kalau kita mau berpikir.
gitu loh. Nah itu makanya, karena ya di dunia ini yang tampak itu adalah Rahman Rahimnya Allah, sehingga mudah kita melihat itu. Uang kafir, uang muslim itu tetap entuk nikmat. Sing kafir megawene api yo tetap entuk penghasilan sing akeh. Wong muslim megawene gak sregep yo tetap gak entuk penghasilan sing akeh. Tapi sama-sama mendapatkan nikmat. Itu Rahman dan Rahim, mudah kita lihat. Tapi keadilan Allah itu hanya akan bisa dilihat oleh mereka yang mau berpikir. Ya contohnya tadi, sing siji pengen sugih, sing siji melarat pengen sugih. Lah sing sugih iku bosen ana di urip perkotaan, pengen model urip kaya wong sing di desa. Iya kan? Lah adil, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Mereka yang sudah hidup mewah merasa tidak nyaman, yang miskin ya juga tidak nyaman dengan kemiskinannya. Nah ujiannya sama, yaitu bagaimana dia bisa menerima pemberian Allah pada saat itu. Nah kalau bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah pada saat itu, maka tidak ada urusan dia mau kaya ataupun dia miskin, semuanya bisa dia terima. Kalau kaya dia tidak bisa menerima dengan kekayaannya, dia membayangkan hidup di pedesaan, makannya itu kumpul dengan ono-odo macam-macam, pengennya seperti itu, tapi dia tidak bisa. Pekerjaannya dia sudah terikat dengan perkotaan yang cenderung seperti itu. Nah itu yang dimaksud keadilan Allah, itu hanya akan bisa dilihat oleh mereka yang mau berpikir. Nah ini maksudnya inna rabbakum laisa bi'aqwan. Penjelasannya bahwasanya Allah itu tidak picak, artinya tidak melihat sebelah. Jadi meskipun kaya miskin, di hadapan Allah itu sama. Yang diperhitungkan oleh Allah itu apa? Atqakum, ya kan? Innallaha la yanzuru suwarakum. Allah itu tidak akan melihat bentuk kamu, model kamu, gaya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa atqakum. Akan tetapi Allah lebih melihat kepada hatimu dan ketakwaan kamu. Urusan ketakwaan kan nggak ada kaitannya antara kekayaan dan miskin. Ya itu yang dimaksud, sesungguhnya Allah itu tidak melihat sebelah. Lelek Dajjal pun belok sebelah, Pak. Yang pro itu nanti dirawat, ya kan? Yang nggak pro nanti dibunuh atau diapakan. Allah tidak, Allah itu tetap adil. Tapi ingatlah, keadilan Allah hanya bisa dilihat oleh mereka yang mau berpikir, dan pahalanya orang yang berpikir itu lebih utama dari ibadahnya orang yang bodoh sebanyak 60 tahun. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadatin sittina aman. Ada dawuh seperti itu. Itu keterangan terkait dengan Dajjal. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi terkait dengan keterangan-keterangan yang lain. Dajjal sudah, Dukhon sudah, masih ada lagi turunnya Nabi Isa seperti apa, ya kan? Insya Allah itu akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan pembacaan suratil Fatihah, doa wal asri, doa wad'ul ilmi, dan doa kafaratul majlis. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa liqadai hajatina min hawaijidina al akhirah. Sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.